sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori motivasi menurut Abraham Maslow. Dalam teorinya tentang motivasi, Maslow mengemukakan ada 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan inilah kemudian dijadikan pengertian kunci dalam memahami motivasi manusia. Maslow mengidentifikasi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia dalam sebuah hierarki yang terendah dan bersifat biologis sampai tingkat tertinggi dan mengarah pada kemajuan individu. Kebutuhan itu merupakan inti kodrat manusia yang tidak dapat dimatikan oleh kebudayaan. Hanya ditindas, mudah diselewengkan, dan dikuasai oleh proses belajar atau tradisi yang keliru. Adapun kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimaksudkan oleh Maslow, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan akan makanan, minuman, air, oksigen, istirahat, tempat berteduh, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan fisiologis akan didahulukan pemenuhannya oleh individu. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan tergerak untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Para psikolog maupun guru menemukan pandangan bahwa seorang anak membutuhkan suatu dunia yang dapat diramalkan. Anak akan menyukai konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Keadaan-keadaan yang tidak adil, tidak wajar, atau tidak konsisten pada diri orang tua akan secara cepat mendapatkan reaksi dari anak. Orang tua yang memperlakukan anaknya secara tak acuh dan permisif memungkinkan anak tersebut tidak bisa memperoleh rasa aman. Bahkan lebih jauh lagi, bagi seorang anak, kebebasan yang dibatasi adalah lebih baik daripada kebebasan yang tidak dibatasi. Menurut Maslow, kebebasan yang ada batasnya semacam itu sesungguhnya perlu demi perkembangan anak ke arah penyesuaian yang baik. Indikasi lain dari kebutuhan akan rasa aman pada anak-anak adalah ketergantungan. Nah, menurut Maslow, anak akan memperoleh rasa aman yang cukup apabila ia berada dalam ikatan keluarganya. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis, baik dengan keluarga maupun kelompok masyarakat. Ia berharap memperoleh tempat semacam itu melebihi segalanya di dunia. Bahkan, ia lupa bahwa ketika ia merasa lapar, ia mencemooh cinta sebagai sesuatu yang tidak nyata, tidak perlu atau tidak penting. Namun, suatu hal yang harus diperhatikan bahwa cinta tidak bisa disamakan dengan seks. Cinta tidak boleh dikacaukan dengan seks yang sering dipandang sebagai kebutuhan fisiologis semata bagi Maslow. Kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang merupakan proses sosialisasi yang dijalani manusia. Maslow juga mengungkapkan bahwa terbentuknya geng-geng anak muda yang selalu memberontak dan membuat kerusuhan dalam hal yang banyak didorong oleh kebutuhan yang mendalam untuk memperoleh hubungan yang dekat dan hasrat menciptakan kebersamaan sejati. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan penghargaan diri telah diabaikan oleh Sigmund Freud, namun ditekankan oleh Alfred Adler. Terpuaskannya kebutuhan akan rasa harga diri pada individu akan menghasilkan sikap percaya, rasa berharga, rasa mampu, dan perasaan berguna. Sebaliknya, frustasi atau terhambatnya pemuasan kebutuhan akan rasa harga diri akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa tak pantas, rasa lemah, tak mampu, dan tak berguna, yang menyebabkan individu mengalami kehampaan, keraguan, dan memiliki penilaian yang rendah atas dirinya dalam kaitannya dengan orang lain.
Harga diri yang stabil dan sehat diperoleh dari penghargaan yang wajar dari orang lain, bukan dari pujian atau sanjungan berlebih yang tidak berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Faralda Anggraini, NIM 18170007. Saya di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori motivasi Herzberg. Nah, teori motivasi Herzberg ini dikenal juga dengan teori dua faktor atau teori hygiene motivation. Friedrich Herzberg menyatakan bahwa ada beberapa faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Nah, sementara ada juga faktor lain yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Nah, Friedrich Herzberg mengidentifikasi dua faktor ini sebagai hygiene factors atau faktor kesehatan dan motivation factor atau faktor pemuas. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai dua faktor menurut Friedrich Herzberg ini. Yang pertama ada hygiene factor atau faktor kesehatan. Nah, yang mana hygiene factor ini merupakan gambaran kebutuhan fisiologis individu yang harus terpenuhi. Nah, hygiene factor ini meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada motivation factor. Nah, motivation factor ini biasa disebut juga dengan faktor pemuas, yang mana faktor-faktor ini melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk lebih mengeluarkan kinerja yang unggul. Nah, faktor motivasi ini dikaitkan dengan isi pekerjaan yang mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan, dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang teori X dan teori Y. Nah, teori X dan teori Y ini diciptakan dan dikembangkan oleh seorang profesor dari Sloan School of Management MIT, Douglas McGregor. Nah, teori ini dikembangkan pada tahun 1960 dan teori ini banyak digunakan dalam untuk mengembangkan sumber daya manusia, komunikasi organisasi, serta pengembangan organisasi. Baiklah, teori tadi yang dikemukakan oleh Douglas McGregor yaitu untuk mengungkapkan bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dengan menggunakan metode partisipatif. Nah, pada metode partisipatif ini biasanya terkenal dengan asumsi-asumsi mengenai sifat dasar manusia. Nah, sifat dasar manusia ini biasanya dipengaruhi oleh pola pikir dan tentang pola perilaku serta psikologis dari manusia tersebut yang akan berpengaruh pada sifat-sifat manusia. Nah, untuk teori X ini mengemukakan bahwa seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, secara alamiah mereka tidak termotivasi untuk bekerja dan tidak suka bekerja. Nah, maka dari itu manajemen yang tepat untuk dapat menggerakkan mereka yaitu manajer bisa menggunakan gaya otoriter, di mana pada gaya tersebut mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Nah, pada teori X ini seorang manajer menggunakan gaya otoriter untuk mengoperasikan sebuah perusahaan atau organisasi. Untuk itu, setiap pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi tersebut cenderung mengintervensi pada karyawan untuk menyelesaikan dan mengerjakan setiap pekerjaannya. Berikutnya adalah teori X. Nah, teori X ini menyatakan bahwa seorang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, ia lebih menyenangi pekerjaannya, lebih termotivasi, kreatif, bangga terhadap hasil kerja yang baik, bekerja penuh dengan tanggung jawab, dan senang menerima
tantangan. Nah, pada teori Y ini lebih menekankan setiap karyawan memiliki motivasi tersendiri, motivasi yang sangat kuat dan rasa tanggung jawab yang cukup tinggi untuk menyelesaikan dan mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Teori ini menggunakan manajemen yang cenderung pada gaya partisipatif, di mana gaya partisipatif ini sangat membutuhkan atau memiliki kerjasama antara anggota atau antara karyawan dengan seorang manajer. Nah, teori ini beranggapan bahwa karyawannya memiliki yang pertama adalah bertanggung jawab penuh pada setiap pekerjaan yang telah diberikan, serta memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakannya. Yang kedua, hanya memerlukan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan sama sekali dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, karena memiliki motivasi yang tinggi tersebut, pastinya karyawan atau anggota tersebut memiliki keingintahuan yang sangat kuat. Nah, mereka biasanya tidak memerlukan bimbingan dan biasanya mereka bisa belajar sendiri agar pekerjaan tersebut cepat selesai. Yang ketiga, beranggapan bahwa pekerjaannya adalah sebagian dari hidupnya. Yang keempat, dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan cara kreatif dan imajinatif. Ini juga representasi dari motivasi yang sangat tinggi tadi, di mana jika seseorang memiliki ketertarikan, jika seseorang memiliki kekuatan, memiliki motivasi yang besar untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pekerja tersebut atau individu tersebut akan mengerahkan setiap kekuatan yang ada pada diri untuk melakukan setiap pekerjaan dengan sepenuh hati. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya Elvani Hunafa Salsabella, NIM 181700013 akan menjelaskan mengenai hubungan antara kepemimpinan dan motivasi. Menurut Wahyo Sumijo, kepemimpinan sangat berkaitan erat dengan motivasi. Karena bagaimana keberhasilan sebuah organisasi itu tergantung dengan kewibawaan dan motivasi pemimpin terhadap bawahannya. Sedangkan menurut Fadli, kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang baik maka akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kinerja bawahan. Motivasi kerja menurut Gibson adalah kekuatan yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi merupakan hasrat di dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Jadi seorang karyawan, seorang bawahan-bawahan melakukan sebuah kegiatan itu dengan semangat jika didasari dengan motivasi yang baik pula. Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang sangat penting, karena memimpin adalah memotivasi. Seorang pemimpin harus bekerja bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Karena itu, jika kita ingin menjadi pemimpin, maka kita harus bisa pula memberi motivasi. Terima kasih.